Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita bisa selalu berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil berjudul Peranbu yang berarti kasih sayang. Skor IMDb-nya 9. Film ini request dari Najma Alia, Ratna Dewi, Nisaul Husna, Aprianto, Wong Candi, dan Rili Hong. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang ayah merawat anak gadisnya yang memiliki kebutuhan khusus. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Papa sebagai gadis penderita penyakit spastik, Davan sebagai ayah Papa, ada Fiji sebagai pembantu, dan Mira. Spastik adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan karena lumpuh otak. Penderita mengalami gerak-gerik yang kaku. Sejak lahir, Papa dirawat oleh ibu kandungnya. Papa sangat sayang dengan ibunya. Ayah Papa sibuk bekerja di Dubai selama 11 tahun. Setelah tahu Papa lahir dalam keadaan berbeda, ayahnya tidak pernah pulang lagi. Suatu hari, ibunya Papa tidak sanggup lagi menanggung beban ini sendirian. Dia selalu cekcok dengan mertua, adik ipar, dan seluruh keluarga Davan. Ibunya memilih untuk meninggalkan Papa dan menikah lagi dengan lelaki lain. Tetangga Davan juga tidak mau menerima Papa di kampungnya karena mereka tidak nyaman. Papa sering berteriak tidak jelas sehingga membuat tetangganya resah. Tetangganya bahkan mengusir Davan dan Papa. Sejak itu ayahnya kembali ke India dan merawat Papa sendirian. Davan bingung mencari tempat tinggal. Kemudian ada seorang wanita asing mempunyai rumah di hutan pedalaman. Wanita asing itu memberikan rumahnya kepada Davan karena Papa nyaman berada di rumah itu. Wanita asing itu sangat sayang dengan Papa. Suatu hari, wanita asing itu kembali ke negaranya. Papa menangis sedih dan mengurung diri di kamar. Ayahnya memasak di pagi hari. Ayahnya memberikan makanan Papa melalui bawah pintu. Ayahnya berusaha untuk merayu Papa keluar kamar, tapi Papa masih ingin sendiri. Papa terus mengurung diri di dalam kamar sambil memandangi foto ibunya. Ayahnya terus melakukan segala hal agar Papa mau keluar dan berbicara dengannya. Ayahnya mencoba menirukan gerakan kaku Papa, tapi ayahnya tidak sanggup. Saat itulah ayahnya sadar bahwa tidak adil jika dirinya membandingkan Papa dengan anak normal lainnya. Suatu hari, ayahnya berpura-pura pergi keluar rumah untuk membuat Papa keluar dari kamarnya. Ayahnya keluar rumah dan berdiri di bawah pohon. Ayahnya melihat Papa duduk di teras. Ayahnya senang melihat Papa akhirnya tidak mengurung diri lagi. Sejak saat itu, hidup Papa dan ayahnya seperti matahari dan kabut. Saat ayahnya di luar, Papa di dalam. Saat ayahnya di dalam, Papa di luar. Ayahnya mencoba melakukan banyak hal untuk menghibur Papa agar mau berbicara dengannya. Ayahnya membelikan Papa kuda karena Papa sangat sayang dengan hewan. Ayahnya mencoba bernyanyi untuk menghibur Papa, tapi Papa tetap diam saja. Akhirnya, ayahnya mengatakan kepada Papa, "Apakah ayah kurang ceria, nak? Ayah akan sering lebih bercanda denganmu jika itu maumu. Apakah kau tidak suka dengan rumah ini? Kita bisa pindah kemanapun. Katakan, nak, apa maumu?" Papa menjawab, "Iya." Suatu hari, ada seekor burung terjebak di dalam rumah. Papa merasa kasihan dengan burung itu. Ayahnya membantu burung itu untuk keluar rumah. Papa senang melihat burung itu akhirnya terbang bebas. Sejak itu, Papa mulai mau berbicara dengan ayahnya. Papa juga mau bermain dengan kuda pemberian ayahnya. Ayahnya juga memberikan cat kuku di tangan Papa. Beberapa hari kemudian, ada mafia tanah datang dan memaksa ayahnya untuk menjual rumah itu. Tapi ayahnya tetap menolak karena Papa sangat suka dengan rumah itu. Ayahnya dipukuli ramai-ramai. Papa sedih melihat ayahnya dipukuli. Ayahnya kemudian pulang dan tidur. Papa mengelus pipi ayahnya karena Papa sangat sayang dengan ayahnya.
Besok pagi, Davan bangun dan mendapati papa mengeluarkan darah haid. Davan bingung harus bagaimana. Davan akhirnya memanggil pembantu yang bersedia dibayar harian untuk membantu mengenakan pembalut. Pembantu harian itu tidak sanggup memakaikan pembalut papa sendirian. Davan membantunya memegangi papa. Tiba-tiba, besok pagi pembantu harian itu datang dan meminta izin untuk berhenti bekerja karena tidak diizinkan suaminya. Suaminya cemburu dengan Davan. Besok paginya, datang seorang wanita bernama Fiji. Fiji mendengar bahwa Davan sedang mencari pembantu. Fiji dengan tulus menawarkan dirinya untuk menjadi pembantu di rumah Davan. Fiji membersihkan rumah dan merawat papa dengan baik. Sore hari, papa sedang asik bermain Barbie dan mewarnai salah satu anggota tubuh Barbie-nya. Davan melihat itu marah karena Davan menganggap itu tidak pantas. Fiji memperingati Davan untuk tidak marah kepada papa. Fiji menyuruh Davan untuk berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang kepada papa. Karena papa juga sudah dewasa. Papa juga mempunyai perasaan seperti wanita dewasa. Fiji menyuruh Davan untuk menyekolahkan papa di sekolah berkebutuhan khusus. Tapi Davan menolak dan mengatakan, jangankan sekolah, orang tuaku, adikku, tetanggaku, mereka semua tidak ada yang mau berteman dengan papa. Besok pagi, Fiji membantu papa untuk berdandan, lalu papa memamerkan dandanannya kepada ayahnya. Fiji sedang pergi untuk bertemu seseorang. Davan yang sedang pergi juga melihat Fiji berbicara dengan seseorang. Saat Fiji pulang, Davan mengatakan, kalau kau ingin berhenti bekerja, bilang aja, aku tidak masalah. Fiji mengatakan dia tidak ingin berhenti, dia masih ingin bekerja di sini. Malam hari, Fiji melihat Davan mengigau. Fiji merasa kasihan dengan Davan. Fiji akhirnya memberikan kehangatan kepada Davan. Fiji juga mengajak Davan untuk menikah dengannya. Davan pun setuju dan menikahi Fiji. Tiba-tiba, suatu malam, Fiji ingin membunuh Davan dan papa. Tapi karena merasa kasihan, Fiji mengurungkan niatnya. Davan mengetahui rencana Fiji, lalu Davan mengusir Fiji. Papa dengan keluguannya melihat itu marah kepada ayahnya karena papa sudah terlanjur sayang dengan Fiji. Tiba-tiba, besok pagi banyak orang berkumpul di halaman rumah Davan. Mereka mendesak agar Davan menjual rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang membayar Fiji untuk membunuh Davan. Karena desakan itu, Davan terpaksa menjual rumahnya. Davan mengemasi barang-barangnya lalu pergi. Fiji merasa bersalah dan meminta maaf. Fiji mengatakan sambil menangis, maafkan aku. Bapak harus tahu alasanku melakukan ini semua. Tolong Pak, tanyakan kepadaku kenapa aku melakukan ini semua. Davan menjawab, உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத அழகான ஒரு குழந்தை இருக்கிறப்போ என்ன போய் ஏமாத்த நினைச்சீங்களே அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருந்திருக்கும் விடுங்க. Davan tidak dendam. Davan memaafkan Fiji dengan tulus. Davan dan papa berangkat ke kota untuk mencari tempat tinggal. Davan berhenti di sebuah losmen. Davan langsung membayar biaya sewanya. Saat Davan sedang membersihkan WC, papa melihat dua orang dewasa melakukan hubungan tidak senonoh. Davan takut papa terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Davan memutuskan untuk pergi dan tidak jadi menginap di losmen itu. Davan bingung mencari tempat tinggal. Davan dan papa bermalam di pinggir jalan. Di pagi hari, ayahnya menemukan losmen yang nyaman. Ayahnya membeli biskuit, apel, dan nasi untuk makanan papa. Setelah itu, ayahnya mencari pekerjaan. Setelah seharian mencari pekerjaan, ayahnya membelikan 2 permen lollipop untuk papa. Lalu ada seorang bocah melihat permen itu dan memintanya kepada Davan. Davan memberikan 1 biji permen itu. Kemudian Davan pulang dan memberikan permen itu kepada papa. Di dalam kamar, papa sering menonton TV yang menampilkan seorang lelaki dan perempuan sedang bermesraan. Papa mengalami pubertas. Davan khawatir dengan hal ini. Davan mencoba mengalihkan perhatian papa dengan bernyanyi dan menari sampai membuat papa tertawa. Besok paginya, Davan membelikan boneka Barbie untuk papa. Papa terlihat sangat senang dengan hal itu. என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பாரு. Barbie. நல்லா இருக்கா? Tiba-tiba, malam hari papa mens lagi. Davan ingin membantunya mengenakan pembalut tapi papa menolak. Papa merasa malu. Papa merasa sudah dewasa dan dirinya ingin privasi. Davan bingung mencari solusi masalah ini. Davan akhirnya pergi ke rumah sakit terdekat dan menemui dokter umum untuk meminta tolong. Dokter itu mengatakan, karena papa tidak bisa membersihkan headnya dengan benar, dia terkena infeksi jamur. Dokter juga kaget, ternyata papa ini belum sekolah. Dokter menyarankan agar papa segera disekolahkan karena papa sudah dewasa. Papa harus bermasyarakat.
Dokter itu merekomendasikan kepada Davan seorang dokter spesialis Spastic Society di Tamil Nadu agar Davan bisa konseling lebih lanjut. Davan menemui dokter spesialis itu. Dokter itu merekomendasikan Papa ke rumah pemulihan khusus untuk orang-orang seperti Papa. Davan pergi dan menyerahkan Papa di sana untuk sementara waktu sampai Davan mendapatkan rumah kontrakan yang layak. Davan merasa khawatir meninggalkan Papa di sana. Tiba-tiba ada anak lelaki di rumah itu yang mengatakan bahwa dirinya dipukul di sini. Anak lelaki itu meminta tolong kepada Davan untuk menelpon ayahnya agar mengeluarkannya dari sini. Davan semakin khawatir, tapi pengurus rumah pemulihan itu menelpon ayah anak lelaki itu agar Davan bisa berbicara langsung dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau anaknya berbohong, rumah pemulihan itu aman dan bagus. Davan sedikit lega mendengar hal itu, lalu Davan pergi mencari pekerjaan. Papa rindu dengan ayahnya. Malam hari, Papa sering menangis dan berteriak karena tidak nyaman berada di sana. Papa tidak mau tidur. Papa menunggu Davan di gerbang pintu rumah pemulihan hingga malam hari. Papa tidak mau makan di rumah pemulihan, tapi beruntung ada temannya yang mau menyuapin Papa. Davan bekerja sebagai supir. Suatu malam, Davan sedang tidur di pinggir jalan. Dia mendengar ada teriakan seorang waria bernama Mira. Davan menolong Mira dari temannya yang berbuat kasar. Lalu ada seorang supir yang berkata, "Pak, mereka itu waria. Udah biarin aja. Kita urus urusan kita aja. Urusan kita udah susah. Jangan nambah beban lagi." Besok pagi, Davan menjenguk Papa di rumah pemulihan. Papa sedikit ngambek karena ditinggal ayahnya. Anak lelaki itu lewat di depan Davan dan Davan memberinya kue. Anak lelaki itu mengelus jenggot Davan, tanda bahwa dia menyukai kasih sayang Davan. Davan kemudian kembali lagi bekerja. Davan sedang menyetir mobil dan di tengah perjalanan Davan bertemu dengan Mira. Davan memberinya tumpangan. Davan menjenguk Papa lagi. Petugas rumah pemulihan itu mengatakan kepada Davan kalau Papa sedang pergi. Anak lelaki itu mengatakan kalau Papa dipukul dan berada di atas. Davan percaya dengan anak lelaki itu, lalu pergi ke atas untuk mengecek. Dan ternyata benar, Papa ada di sana. Papa sedang kelelahan karena dipukul petugas rumah pemulihan itu. Davan melihat hal itu marah dan menampar petugas rumah pemulihan. Davan membawa Papa keluar dan akhirnya Davan menemukan kontrakan yang nyaman. Davan pergi menemui ayah anak lelaki itu. Ayah anak lelaki itu bekerja sebagai penjaga gereja. Davan bertanya, "Pak, di rumah pemulihan itu anak-anak dipukulin. Kenapa Bapak membiarkan anak Bapak di sana?" Ayahnya menjawab, "Kalau dia bersamaku di sini, dia suka telanjang dan berjalan di jalanan. Dia sering dilempari batu oleh orang-orang seperti anjing. Setidaknya, sekarang dia dipukul di ruangan tertutup. Aku membiarkannya di sana. Biarkan Tuhan yang menjaganya." Davan terdiam membisu. Davan pergi menemui dokter spesialis lagi untuk meminta nasihat. Dokter itu memperlihatkan Davan video tentang pengakuan beberapa orang yang salah satu keluarganya menderita penyakit seperti Papa. Di video itu dijelaskan bahwa penderitaan anak-anak seperti Papa itu lebih berat daripada anak-anak normal lainnya. Kemudian Davan pergi kerja seperti biasa dan Papa sendirian di rumah. Papa haus dan ingin minum air, tapi kesulitan mengambil air. Papa terjatuh dan menumpahkan teko air. Davan mempunyai firasat buruk lalu Davan menabrak tiang di pinggir jalan. Davan tidak terluka parah. Davan terbangun karena dibantu seseorang di pinggir jalan. Davan lalu pulang dan melihat Papa terbaring di lantai sambil menangis karena tangannya terjebak di dalam teko. Davan sedih dan memeluk Papa. Davan berjanji tidak akan meninggalkan Papa sendirian lagi. Davan mengunjungi rumah mantan istrinya. Mantan istrinya sudah menikah lagi. Mantan istrinya berganti nama dari Tanggam menjadi Stella. Saat Davan duduk di ruang tamu, Davan mendengar ada tangisan seorang anak bayi. Suaminya mengatakan, "Itu anak kami yang lahir bulan lalu. Bayi kita perempuan, sehat dan normal." Davan sedikit tersinggung lalu pergi. Davan kemudian pulang dan mendapati rumahnya terbuka. Di sana terlihat Mira sedang memasak dan pemilik kontrakan sedang makan masakan Mira. Davan marah karena Mira dan pemilik kontrakan nyelonong masuk seenaknya. Davan juga menuduh Mira berbuat tidak senonoh dengan pemilik kontrakan di depan Papa. Padahal Mira tidak melakukan semua itu. Mira hanya membantu menidurkan Papa dan memasak untuk Papa. Davan mengusir dan membentak Mira. Mira menangis dan sakit hati. Malam harinya,
Davan melihat Papa sedang mencium artis idolanya di televisi. Papa semakin menunjukkan hasrat seksualnya. Davan bingung lalu pergi ke LSM untuk mencari PSK laki-laki guna memuaskan hasrat Papa. Tapi Davan justru ditampar petugas LSM karena dianggap sebagai ayah yang tidak berakhlak. Davan lalu menceritakan yang sebenarnya kepada petugas LSM itu. Petugas LSM seketika itu mengerti dan meminta maaf kepada Davan karena sudah menamparnya. Davan mulai bingung dan putus asa menjalani kehidupan ini. Davan mengajak Papa pergi ke laut untuk bunuh diri. Wah, பயப்படாத, வா. வா. Beruntung, di sana ada Mira yang menggagalkan. Mira marah kepada Davan dan menyelamatkan Papa. Setelah itu, Davan kembali ke rumah. Scene akhir film ini menunjukkan Davan menikah dengan Mira dan mereka hidup bahagia. Davan menulis sebuah cerita kehidupan yang merawat Papa dalam sebuah buku. Davan mengatakan, ஒரு கடலுக்குள்ள இறங்கி திரும்பி ஏறி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பேரன்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்கிறத புரிய வச்சது என்னுடைய மனைவி மீரா. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Jika kita menebarkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jika kita menebarkan kasih sayang, kita juga akan mendapat balasan kasih sayang. Papa adalah manusia berkebutuhan khusus, tapi Papa juga manusia sama seperti kita. Membutuhkan sekolah, bermasyarakat, dan yang pasti membutuhkan kasih sayang. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you!